Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizal Afani. Video kali ini masih tentang kode igniter ya, dan video ini juga masih membahas tentang templating. Video sebelumnya kita telah belajar memecah bagian-bagian dari template yang kita gunakan. Di sini kan kemarin saya menyediakan satu template elegan yang bentuknya seperti ini, dan kemudian kita pecah menjadi beberapa bagian, yaitu di sini ada bagian konten. Kemudian yang kedua ada bagian sidebar, yang bagian sebelah sini ini sidebar, dan kemudian ini bagian footer. Kita lihat dulu di direktorinya di sini. Nah, pertama kan itu kemarin kan cuma ada file index.php. Dari file index.php ini kan ada beberapa bagian. Ada bagian konten di sini. Di sini sebelumnya kan ini juga ada kode-kode HTML ya, yang itu bentuknya, yang itu isinya bagian konten. Dan kemudian di sini ada bagian sidebarnya, ada juga kode-kode bagian sidebarnya di sini. Kemudian di sini ada bagian footer dengan kode HTML-nya, dan kemudian kode-kode yang berada di konten ini kita pindahkan di dalam file content.php. Begitu juga dengan sidebarnya, bagian sidebar ini kita pindah di dalam file sidebar.php. Kemudian bagian footer juga kita pindah di dalam footer.php. Dan kemudian setelah kita pisah, kita gabungkan lagi ke dalam file index.php ini menggunakan kode HTML, yaitu include nama filenya. Dan kemudian ketika kita buka di browser, maka tidak ada perubahan karena sudah kita sambungkan menggunakan sintak PHP-nya pakai include ya. Video kali ini kita akan belajar bagaimana menggabungkan template yang kita pisah-pisahkan tadi ke dalam kode igniternya. Kita pakai project kita yang dulu ya, project yang kita membuat create delete aja. Nah, sebelumnya di sini kan kita bisa lihat di directory design yang kita pecah-pecah tadi. Di sini ada beberapa file dan folder yang penting, di mana folder-foldernya dan file itu berbentuk CSS dan JavaScript. Di sini kan ada template style CSS, kemudian ada folder JavaScript, folder image, dan folder CSS. Nah, ini adalah bagian dari template yang kita gunakan. Di sini kita lihat, kita resource, kemudian kita lihat kan ini. Nah, ini CSS-nya ya. Template style.css, kemudian nivo slider CSS, ini kan di folder CSS. Kita bisa lihat JavaScript-nya juga kita akan gunakan nantinya. Jadi semuanya di dalam folder CSS, image, sama JavaScript. Kemudian CSS-nya ini kita akan pindahkan ke dalam kode igniter. Kita copy, kemudian kita pindahkan di dalam directory root project kode igniter kita. Kemudian di sini silakan buat satu folder. Misalkan di sini saya namakan aset ya foldernya. Kemudian file yang kita copy tadi silakan paste di sini. Nah, setelah dipaste, sekarang giliran file yang kita pecah-pecah tadi kita pindahkan ke dalam project kode igniter kita. Dan di sini ada 4 file ya. Ada index.php, sidebar.php, content.php, dan footer.php. Kita copy, kemudian kita pastekan di direktori aplikasi kita, tepatnya di application view. Kita pastekan di sini. Nah, sekarang kita akan buat controller baru untuk menampilkan halaman template yang kita pindahkan ke dalam project kita. Misalkan di sini kita buat controller. Di sini kita akan membuat satu controller baru. Misalkan namanya di sini web ya. Kita copy aja dari controller welcome. Kemudian kita rename menjadi web.php misalkan namanya. Jadi nama controllernya jadi web.php ya. Kemudian kita buka di text editor. Dan kemudian kita rename nama kelasnya sesuai dengan nama filenya, yaitu web. Kita save. Dan kemudian semua function yang ada di sini kita hapus, kecuali function index ya.
Kita hapus semuanya, kita kosongkan, sisa menjadi function index. Kemudian kita save. Kemudian kode yang di dalam function index silakan dihapus juga. Jadi function indexnya kosong. Kita save, kemudian kita tuliskan dulu di sini echo, misalkan di sini saya controller web. Kita save, kemudian controller web ini kita akses melalui browser. Localhost /kode-igniter /index.php/web/index. Nah, sekarang sudah bisa tampil ya di sini. Saya controller web. Nah, sekarang kita akan memanggil template yang kita pindahkan tadi ke dalam project kode-igniter kita, dan kita akan tampilkan di browser. Caranya seperti apa? Caranya adalah seperti ini. Kita panggil dulu bagian yang terpenting dari pecahan template tadi. Misalkan di sini kan pecahan yang terpenting adalah index.php, karena index.php adalah inti dari 4 pecahan tadi. Kan tadi kan ada index.php, ada sidebar.php, kemudian footer dan konten. Dari 4 konten ini, yang pertama kali kita akan panggil adalah index.php. Karena apa? Karena index.php adalah yang mempunyai kode standar HTML-nya seperti HTML, kemudian head, title kan gitu ya. Nantinya file-file ini kan akan kita gabungkan ke dalam index.php ini. Jadi yang kita panggil pertama kali adalah index.php. Kita buka dulu. Oh ya, yang lainnya ini kita tutup aja. Nah, sekarang index.php ini kita akan panggil melalui controller web function index base load view. Nah, nama view-nya apa di sini? Kan nama view-nya index.php ya. Jadi index nama view-nya. Kita save, kemudian kita refresh browsernya. Nah, di sini sudah berhasil menampilkan file yang kita panggil. Tetapi di sini CSS-nya masih belum jalan. Makanya tampilannya bisa seperti ini. Kalau kita resource ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan Toplet style CSS nivel slider. Ketika dibuka page not found, karena dia tidak tahu, tidak bisa mengambil file CSS-nya karena direktorinya nggak bisa diambil. Memang salah, karena direktorinya kan ada di assets sini ya. Harusnya kan di assets terus apa gitu di sini. Harusnya gitu. Nah, misalkan ini kan Toplet style CSS ya. Misalkan kita coba dulu di sini. Assets like. Nah, kan bisa. Harusnya di sini juga seperti itu manggilnya. Jadi localhost kode-igniter asset Toplet style CSS di sini. Nah, bagaimana menambahkan sintaks seperti ini di dalam view-nya? Ya, tinggal menambahkan base URL aja di sini. Index PHP-nya. Misalkan kita tambahkan echo base URL. Nah, kan base URL ini mengarah ke root ya, ke directory root. Kemudian kita tambahkan nama foldernya, kan nama foldernya assets. Kemudian kita kasih slash karena file ini ada di dalam folder assets. Kemudian kita save, kemudian kita refresh halaman template. Sorry, masih belum ada yang berubah. Kita lihat dulu object not found. Oh, karena masih ada spasinya. Kita lihat di sini. Oh, ini ya spasi. Hapus. Kita save lagi. Kita refresh dulu. Nah, sekarang Anda bisa lihat di sini. Sekarang sudah berubah tampilannya ya. Cuma ada beberapa seperti file image yang belum diambil, berhasil diambil oleh template ini. Nah, sama juga caranya. Kita ganti
yang kode yang untuk mengambil image-nya kita tambahkan kode base URL asetnya. Jadi kita copy aja dulu. Kemudian kita pastekan di sini juga, kan ini mengambil file CSS-nya juga ya. Kita pastekan. Kemudian ini karena ini langsung mengambil dari luar dari websitenya jQuery, jadi kita nggak perlu tambahkan di sini. Untuk ini kan ini ngambil dari direktori JavaScript ya, kita pastekan juga. Kemudian kita tutup dulu, kita buka dari browser. Nah, kemudian kita refresh kembali, kemudian kita resource lagi. Resource-nya ini silakan di refresh. Kemudian kita buka satu-satu. Nah, sudah bisa ya. Kemudian ini yang CSS-nya juga bisa dibuka di browser melalui resource-nya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kurang kan di sini, seperti image ini. Nantinya kita harus menambahkan juga di sini base URL-nya. Karena kan direktorinya ada di folder asset ya. Jadi kita sesuaikan. Nah, ini kan bagian konten. Jadi kita buka dulu bagian kontennya. Potongan kontennya. Kemudian ini untuk image-nya kita pastekan juga di sini. Paste. Nah, kan sudah. Kemudian ada juga ini bagian image. Mana ya? Atau kalau mau cepat ini di undo aja dulu. Kemudian di Ctrl H, kita replace di sini. Nah, kita sesuaikan di sini, kita copy image ini. Direkturnya kan image. Nah, kita tuliskan di sini images kan, yang harusnya kita ganti menjadi kita tambahkan base URL. Jadi images kan, kita bisa lihat. Nantinya kode yang ada imagesnya ini, imagesnya, kemudian tambah slashnya. Kali ini dia mengarah ke directory toh. Kemudian kita tambahkan kode PHP-nya, PHP echo base URL assets /images/ kita save, kita replace all, kemudian kita save dan kita refresh browsernya. Nah, sekarang image-nya sudah berhasil ditampilkan juga ya. Nah, kalau ini kan ini bagian sidebar, berarti kita harus ubah juga di bagian sidebarnya. Kita Ctrl H aja yang tadi, kan keluar lagi nih. Kalau pakai subdomain tag langsung keluar teks yang tadi. Kemudian kita replace all juga, kita save, kita refresh. Nah, ini gambarnya juga keluar. Nah, di sini kita lihat ya, di index.php ini masih menggunakan include. Nah, ini nggak baik. Harusnya kita pakai load view juga. Caranya seperti apa ya? Caranya seperti ini. This load view, jangan pakai include ya. Jangan biasakan pakai include, tapi pakai this load view. Content.php. Jadi include-nya kita gantikan menggunakan this load view. Ini juga include-nya kita ganti. Footer-nya juga kita ganti include-nya. Kemudian kita save, kemudian kita refresh lagi, dan tidak ada perubahan di sini. Kalau kita refresh, sesuai dengan struktur HTML-nya semula. Oke, kalau misalkan this load view-nya ini kita load melalui controller, bagaimana? Ya, bisa-bisa aja. Caranya seperti ini. Jadi misalkan ini kita remark aja dulu. Kita load melalui controller ya. Misalkan di sini. Kita
kita buat satu variabel data, misalkan namanya komponen gitu ya, komponen sama dengan array, kemudian kita this load. Oh iya, jangan lupa dikasih nama dulu di sini indeksnya, misalkan di sini namanya konten, indeks konten untuk mengambil view konten, base load view, nama viewnya apa, konten, dan dia di sini kalau ditambahkan melalui controller dia harus menggunakan true. True ini return string. Jadi dia tidak di load di sini, tapi belum ditampilkan. Tapi dia dikembalikan menjadi bentuk string. Jadi file yang kita panggil melalui view, kemudian kita tambahkan true di parameter kedua, dia akan dijadikan bentuk string untuk ditampilkan di index.php ini. Nah, untuk sidebar-nya juga sama, sidebar. Oh ya, jangan dulu guys, content.php aja dulu. Kemudian kita refresh, kita simpan, dan kemudian kita refresh. Nah, ini kan jadi rusak ya. Sorry karena ini salah. Ini tambah array tengahnya, array, kemudian kita simpan, kita refresh. Nah, misalkan ini nggak dikasih true, cuma sampai array aja. Array kan ini untuk pengiriman datanya ya. Data kalau kita punya data kemudian kita kirimkan ke content view melalui array yang ini. Kan ini nggak pakai return string true ya, nggak pakai true di sini. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, strukturnya akan seperti ini. Karena dia akan dipanggil akan ditampilkan sebelum index.php. Kalau kita resource, nah ini kan sintaks HTML-nya ada di bawah. Karena kan kita panggil duluan content.php-nya di sini, tanpa kita kembalikan menjadi string. Jadi dia akan ditampilkan dulu karena dia dipanggil yang duluan di sini. Content.php kan kita panggil duluan di sini, kemudian index.php. Makanya ini bagian konten akan ditampilkan dulu, kemudian bagian HTML, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Makanya kita perlu menambahkan return string. Di sini kita tuliskan true. Kita save, dan kemudian kita refresh browsernya. Nah, hilang karena memang di index.php belum kita tampilkan. Kalau mau tampilkannya, ini kan kita tampung di dalam index konten ya, dan kemudian variabel com ini kita kirimkan ke index view index ini, com kan sudah dikirimkan melalui parameter yang kedua. Kemudian di index.php kita tampilkan menggunakan sesuai dengan nama indeksnya, konten. Berarti di sini di bagian kontennya, konten. Oh ya, jangan lupa di echo. Kemudian kita save, kita refresh browsernya. Nah, sudah bisa ditampilkan ya. Sekarang tinggal menambahkan bagian sidebar dan bagian footernya. Caranya sama. Di sini kita kasih dulu nama indeksnya, misalkan di sini sidebar this load view. Nah, misalkan di sini namanya kan sidebar, kemudian parameter array yang digunakan untuk nilainya, tapi arraynya dikosongin aja. Kemudian jangan lupa return stringnya kita kasih nilai true. Dan kemudian kita copy aja di sini biar repot. Kemudian di sini kan kita juga mengambil view footer ya, footer. Namanya juga di sini nama viewnya footer. Return string true. Kemudian di index.php kita tampilkan di bagian sidebarnya. Nama sidebarnya tadi sidebar echo sidebar sesuai dengan nama indeks yang ada di controller. Kemudian
Nama footernya juga sama, echo footer. Kita save index PHP-nya dan kemudian kita refresh browsernya. Dan nah, sekarang view-nya sudah berhasil ditampilkan. Saya harap Anda mengerti dengan penjelasan saya. Nah, misalkan ini untuk sidebar dan footernya karena sifatnya tidak pernah berubah di dalam setiap halaman. Misalkan kita pisahkan di dalam function lain bagaimana? Ya, tinggal seperti ini. Public function misalkan sidebar gitu ya. Sidebar. Ya, return kode yang di sini. Sidebarnya kita pindahkan ke sini. True. Untuk footernya juga sama. Public function footer. Headroom. Kode yang ada di footer ini kita pindahkan ke sini, ke function footernya. Nah, misalkan kan nanti kita ada beberapa kebutuhan data ya. Misalkan di sini kita butuh data apa gitu. Kan kita bisa pisahkan di sini. Biar gampang prosesnya, biar enak karena ada pemisahan di sini. Bagian footer butuh data apa di sini, kemudian kita tampilkan di sini. Misalkan di sini juga bagian sidebar kan tentunya butuh data juga dengan array. Jadi ada pemisahan di antara bagian-bagian itu data. Dan kemudian kita panggil lagi di sini. This karena ini memanggil function sidebar ya langsung this nama functionnya sidebar. Kemudian ini juga sama memanggil function footer ya this footer. Ini nama function ini ya, nama function footer sidebar. Nah, mungkin ada yang nggak ngerti, kita rubah aja misalkan HTML sidebar. Ini HTML footer gitu. Jadi ini this HTML footer, this HTML sidebar. Kemudian kita save, kita refresh, dan tidak ada perubahan. Jadi view yang kita potong-potong tadi kan pertama di load pakai indeksnya dulu diambil. Nah, kemudian indeksnya kan butuh konten, juga butuh sidebar, juga butuh footer. Nah, kita ambil kontennya dan kemudian kita return, kemudian kita jadikan return stringnya true di sini. Nah, untuk sidebarnya kita pisah di function lain karena memang sidebar ini tidak akan berganti-ganti dan biasanya butuh operasi sendiri. Jadi kita pisah di sini sidebarnya. Load sidebar kan di sini tapi kita di sini pakai function HTML sidebar, kita pisah di function sidebar, kemudian kita panggil di sini. Function footer juga sama. Function footer digunakan untuk pengambilan view footer dipisah karena mungkin ada operasi sendiri untuk function footer untuk view footernya di sini. Kemudian kita panggil di sini. Kita tampung di function footer dan kemudian kita kirim ke view index dan kemudian di view index ditampilkan menurut nama indeksnya. Tuh caranya. Nah, saya harap Anda paham dengan penjelasan saya tentang penjelasan bagaimana memasang template di kode editor. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Video selanjutnya kita akan menampilkan konten yang ada di database ke dalam view. Ya. Ini nanti isi kontennya ada di sini dan kemudian isi kategorinya ada di sini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.